sahabat Edu, bersama aku Syarafi di sini. Ini suasana sedang hujan. Ini karena nggak bisa tidur. Sekarang jam sekitar pukul 12 lebih. Ya, pukul 12 lebih. Ini saya mau berencana untuk berziarah atau mengunjungi makam Mbah Joko Widji. Nah, ini bisa dilihat. Ini makam beliau, Mbah Joko Widji. Saya masuk dulu karena hujan, guys. Nah, hujan di depan. Assalamualaikum. Makam Mbah Joko Widji ini terletak di Tambaoso, di dekat itu desa saya ya. Nah, sedikit tentang Mbah Joko Widji. Bahwasannya dipercaya Mbah Joko Widji ini dulu adalah seorang bayi yang hanyut di sungai Tambak. Namun beliau jasadnya itu tidak hanyut ke laut ya, melainkan menetap di tempat ini nih yang sekarang dijadikan makam beliau. Oke, kita salam dulu. Assalamualaikum ya kubur. Dalam ini namun salam wala insyaallah bikum lahikun. Kita masuk dulu ya, guys. Dan mohon maaf nanti untuk etika adab berziarah mungkin tidak saya rekam di makam beliau ya. Kita di pesariannya saja. Mohon maaf guys ya, hujan. Hujan. Nih keadaan suasana makam Mbah Joko Widji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk dulu dan kita akan mengaji, kita khususkan untuk beliau. Ya, assalamualaikum. Maaf ya, ini tidak saya rekam karena untuk etika berziarah. Jam menunjukkan jam 12:20 dini hari. Oke, saya akan mengaji dulu tes untuk memuliakan beliau. Saya tutup dulu ya. Alhamdulillah guys, saya sudah selesai mengaji. Ini sedikit ya. Jadi edukasi kita untuk hari ini tuh ke spiritualisme ya, ke spiritual. Yang pertama saya ingin membicarakan tentang tujuan ziarah ya, atau tujuan mengunjungi makam. Sahabat, banyak sekali ya, banyak sekali seseorang itu mengunjungi makam-makam orang, ulama, wali, kemudian banyak orang-orang yang ditokohkan atau makam-makam yang dianggap keramat. Itu banyak yang salah tujuan. Nabi Muhammad SAW itu dulu melarang berziarah kubur karena memang masih rapuh keimanan dari sahabat-sahabat sekala itu. Namun ketika keimanan itu sudah kuat, Nabi Muhammad memperbolehkan ya. Tapi asalkan dikasih garis bawah oleh Nabi Muhammad, yaitu dengan dua tujuan. Yang pertama itu mendoakan si mayit ya, mendoakan si mayit.
mendoakan orang yang ada di kubur itu. Nabi juga pernah mendoakan di atas kubur orang yang mendapatkan siksa. Nabi tancapkan pelepah kurma di situ, ranting kurma, karena Nabi nggak tega dengan siksanya. Itu menunjukkan bahwa Nabi memberikan contoh untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, terlebih itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang pernah berjasa baik dalam agama maupun dalam hal kebaikan lain. Itu ya diterima gitu loh ya, nyampe amalnya, nyampe doa kita. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya yaitu itu dzakirul maut, untuk mengingatkan kita pada kematian. Orang cerdas itu orang yang sering mengingat kematiannya, karena dengan sering-sering mengingat kematian itu kita jadi rendah hati, kita nggak sombong di situ, nggak ada yang perlu kita banggakan, jabatan, tahta, harta benda kita semuanya, ya, tubuh fisik kita, ke wajah kita, apapun itu nggak ada yang bisa dipertahankan. Seiring waktu dia akan kita tinggalkan semuanya. Itu mengingatkan kematian. Dan salah satu cara untuk mengingatkan kematian yaitu dengan mengunjungi atau berziarah kubur atau mengunjungi kubur. Dua itu yang harus kita pegang saat berziarah kubur, ya sahabat semuanya. Jadi untuk berziarah kubur, sekali lagi, satu, untuk mendoakan ahli kubur. Yang kedua, agar kita mengingat kematian kita, supaya kita bisa menjalani hidup ke depannya jauh lebih baik, ya, karena tujuan akhir kita ya kematian gitu.